Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Maulana Prayogo dari kelas 12 IPA 4 ingin menjelaskan bab 3 yang tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Bab 3 Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Peta konsep pada bab 3. Perkembangan politik dan ekonomi di masa demokrasi terpimpin dibagi menjadi dua, yaitu dinamika politik dan perkembangan ekonomi yang dibagi menjadi dua lagi menuju demokrasi terpimpin. Peta kekuatan politik nasional, perjuangan pembebasan Irian Barat. Bab 3. Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Peta konsep pada bab 3. Perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin dibagi menjadi dua, yaitu dinamika politik dan perkembangan ekonomi. Dinamika politik yaitu menuju demokrasi terpimpin, peta kekuatan politik nasional, perjuangan pembebasan Irian Barat atau Trikora, konfrontasi Malaysia atau Dwi Kora. Sedangkan perkembangan ekonomi yaitu Dewan Perancang Nasional, evaluasi mata uang, deklarasi ekonomi. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagai mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno menaruh harapan besar terhadap pemilu 1955 karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintah yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut. Yang pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong yang berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno, golongan fungsional atau golongan karya. 2. Peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diberlakukan oleh SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan pemerserta pada tahun 1958 mulai memainkan peran penting dalam bidang politik. Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI AD membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution, dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948.
PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955 dengan menerima penetapan Presiden Nomor 7 1959. Partai ini mendapatkan tempat dalam konstelasi politik baru kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno. PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya, karena lewat Nasakom inilah PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya semakin sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan Presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun dalam keputusan final Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata sedang yang di depan kata memberontak, sehingga rumusnya berbunyi sedang memberontak karena pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumusan itu, maka calon partai yang kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. 3. Pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini menjadi tempat bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah pencerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan yang berbunyi, mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak atau timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka status quo Irian atau New Guinea tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland atau Piagam Penyerahan Kedaulatan dalam Notosojarjo. 4. Konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme sebagai yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.